Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah. Saya maba Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya dari jurusan Biologi. Di sini saya akan meresum beberapa materi. Materi yang pertama yaitu bidang kemahasiswaan. Pada materi ini, Bapak Dr. Ahmad Fathah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan menyampaikan bahwasanya akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Perlu kalian ketahui bahwa menjadi mahasiswa di UIN Malang ini tidaklah gampang. Anda termasuk the best woman material, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Berbagai macam jalur yang tadi sudah dijelaskan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Karena Anda adalah the best woman material, yang artinya manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang ini, maka saudara-saudara mahasiswa baru ini Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun semester ini masih kita laksanakan perkuliahan secara daring ataupun virtual, gaya khas mahasiswa UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi umum. Kemarin sudah kami menyarankan kepada Bapak Ibu kalian agar anak-anaknya berperilaku positif, sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, termasuk pakaiannya pun juga harus pakaian-pakaian yang islami. Persyaratan untuk mengakhiri perkuliahan yaitu harus memenuhi syarat. Dan dari situlah maka Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama Kabak Kemahasiswaan telah menyediakan berbagai macam fasilitas. Dan mereka yang punya kemampuan qori-qoriah, kita punya fasilitas untuk melatih semua kegiatan ekstrakurikuler maupun ekstrakurikuler, semuanya akan kita bina bersama-sama. Untuk materi selanjutnya adalah bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan. Pada bidang ini menyampaikan bahwa beliau sangat bersyukur bisa berhadapan dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa, pemimpin agama, jamin umat. Karena itu dengan bangga kampus kita ini ikut bersama-sama kalian semua mempersiapkan cita-cita yang semoga Allah mudahkan untuk kita capai dan kita raih. Sekalian adalah orang-orang yang hebat bukan tanpa data, karena dari laporan rekapitulasi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 bahwa peminat dari jumlah yang luar biasa sekalipun terjadi penurunan yang signifikan karena 2 tahun yang lalu kita menembus di atas 110.000 dan tahun kemarin sekitar 80.000 sekian. Pada kesempatan tahun ini peminat kita bagai langit masih tinggi, 784.030 orang calon mahasiswa yang meminati untuk mendaftarkan diri di kampus yang kita cintai. Tetapi dengan mohon maaf, dari jumlah yang luar biasa itu yang kita terima hanya 3.751 yang
yang hari ini mengikuti PBAK baik dari Zoom maupun YouTube. Karena itu, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak generasi muda yang seusia kalian yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Lebih dari itu, ada di antara kalian yang telah mendaftar dan kebetulan belum berpihak nasibnya kepada beberapa di antara teman atau saudara kita semua, dan kalianlah orang-orang hebat yang diterima di kampus yang hebat ini. Para panitia dan para mahasiswa, seperti yang disampaikan oleh Pak WR3 tadi, bahwa keikutsertaan Anda pada kesempatan PBAK ini mengawali kegiatan akademis yang akan menjadi bagian dari penilaian sistem kredit. Kegiatan kemahasiswaan yang ini menjadi penentu bahwa kegiatan-kegiatan akademik sampai dengan sebelum atau mengakhiri sebagai mahasiswa. Ujian skripsi dan ujian kompetensi pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya paparkan tentang sasaran strategi kampus yang kita cintai ini. Dalam hal ini, apa yang menjadi tupoksi saya sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan kampus ini seperti yang kita komitmenkan itu. Saya sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan kampus ini seperti yang kita komitmenkan itu menjadi magnet pengembangan diri serta cita-cita kita semuanya mencintai kampus kita, yakni kampus UIN Malang. Diminati oleh banyak mahasiswa dari negara-negara sahabat terhitung. Ada 39 negara sahabat yang mempercayakan diri ikut bergabung bersama kalian semua sebagai mahasiswa. Laporan dari Bapak WR tadi bahwa pada kesempatan ini juga ada 10 orang dari beberapa negara sahabat. Maka teman kalian semua bukan lagi orang Jawa, bukan lagi sesama Batak, sesama Komering Sunda, atau bahkan sama pulau-pulau yang lain, tetapi teman kalian semua di samping punya kesamaan setanah air, sebangsa, bahasa, tapi kalian juga punya saudara-saudara kita yang lain sesama muslim. Semua mahasiswa apapun prodinya, di samping harus tinggal di ma'had atau pesantren, maka mereka harus belajar dan mengikuti perkuliahan bahasa Arab instan selama 5 jam yang dalam sehari 5 hari dalam 1 pekan, sehingga siapapun Anda adalah orang-orang yang kita diantarakan memiliki kecakapan bahasa Arab, dan pada saatnya kita juga mempersiapkan di semester 3 dan 4 memiliki kecakapan bahasa Inggris. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu tentang DEMA. Apa itu DEMA? DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA ini merupakan organisasi intrakampus atau disebut OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Adapun fungsi DEMA, yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas DEMA, yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa.
Universitas mengkomunikasi dan menginformasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. DEMA memiliki beberapa kementerian. Yang pertama, Kementerian Luar Negeri. 2. Kementerian Dalam Negeri. 3. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. 4. Kementerian Agama. 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang Senat. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ lebih di balik layar. Senat ini memiliki visi. Visinya adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi personalitas. Senat ini memiliki fungsi. Fungsi Senat adalah advokasi, yaitu ada kendala ini untuk menyampaikan kendala-kendala legislatif, pengawasan, penganggaran. Senat juga memiliki tugas. Tugasnya adalah 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang Senat adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilah, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja kebijakan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA Universitas. Komisi Senat yaitu ada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, staf ahli. Terdiri dari 4 komisi. Komisi A yaitu Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C, Administrasi dan Keuangan. Komisi D, Informasi dan Komunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang unit kegiatan mahasiswa atau disebut dengan UKM. UKM di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim terdiri dari 1. UKM Jepret atau fotografi. 2. UKM Teater. 2. 3. UKM Pramuka. 5. UKM Seni Religius. 6. UKM PMI. 7.
UKM Taekwondo Indonesia. 8. UKM Simfoni FM. 9. UKM LKP 2M. 10. UKM Kopma Padang Bulan. 11. UKM UAPM Inovasi. 12. UKM Junior. 13. UKM Komus. 14. UKM Satuan Resimen Mahasiswa. 15. UKM Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa. 16. UKM Mapalaska. Itu beberapa UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pembahasan selanjutnya yaitu dengan tema kebangkitan bangsa. Para mahasiswa mempunyai andil yang sangat besar dalam kebangkitan bangsa ini. Maka dari itu para mahasiswa harus disiapkan atau dididik dengan matang agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dengan baik. Sebagaimana yang kita ketahui, keadaan bangsa ini sekarang tengah menghadapi pandemi COVID-19, di mana mengakibatkan lumpuhnya beberapa sektor negara. Salah satu contoh sektor ekonomi, sektor pendidikan. Di dalam menghadapi pandemi, Kemendikbud membuat kebijakan darurat mulai dari kelas tatap muka, dibedakan bantuan kuota untuk pelajar, dan berdasarkan bantuan UKT untuk para mahasiswa, bantuan subsidi upah dan rumah sakit pendidikan. Adapun sektor ekonomi mengalami dua dampak yang sangat fatal, di mana dua hal tersebut merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan, yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya banyak pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini terdapat 3 kekuatan mengubah dunia. Pertama, kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu melakukan kontak fisik, di mana hal itu merupakan salah satu menyebarnya wabah ini. Yang kedua, agama. Agama merupakan kekuatan yang sangat dahsyat di seluruh dunia. Agama menjadi tempat berlindung atas yang terjadi, mulai dari terpecah belahnya pertikaian, dari pertentangan pemahaman agama yang inklusif menjadi kunci. Yang ketiga adalah pasar, di mana pasar menjadi pusat perekonomian negara ini. Dengan sering berkembangnya teknologi, bermuncullah pasar-pasar online yang tidak memerlukan mobilitas yang tinggi. Maka diharapkan kepada seluruh mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa UIN, untuk menjadi generasi unggul yang memiliki keagungan moral dan spiritual, gandung memiliki ilmu pengetahuan atau semangat dalam menuntut ilmu, memiliki kecerdasan digital, dan yang terakhir, kesolehan dan peduli sosial. Dan yang terpenting, mari kita saling bahu-membahu dan bersatu untuk menghadapi wabah pandemi ini. Hanya itu hasil resum dari materi PBAK 2021. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.